salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya merasa pada kesempatan ini saya merasa kurang sehat, tapi saya ingin menyampaikan renungan ini untuk teman-teman semua sesuai dengan judul, yaitu saya tidak akan pernah bisa mengampuni dia. Ini yang kebanyakan ada dalam pikiran orang-orang dunia ini, bahkan orang-orang Kristen sendiri. Itu berpikir bahwa karena dia telah menyakiti saya dengan begitu berat, dia telah melukai hati saya, sehingga saya tidak akan pernah bisa untuk mengampuni dan memaafkan dia. Nah teman-teman, jika teman-teman sampai pada saat ini belum bisa mengampuni orang yang menyakiti teman-teman, berarti video ini adalah untuk teman-teman. Mari kita melihat dulu dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Tuhan Yesus mengatakan begini: "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Nah, teman-teman, mengampuni bisa menjadi tanda bahwa kita ini benar-benar adalah anak Tuhan. Karena kita sendiri secara pribadi telah merasakan pengampunan daripada Tuhan, sehingga kita pun mau membagi pengampunan itu bagi orang lain. Tapi memang secara jujur, berbicara tentang pengampunan, ini adalah hal yang sangat mudah untuk diucapkan, tapi sangat sulit untuk dipraktekkan. Mengampuni itu terasa sangat-sangat berat untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kenapa kita tidak bisa mengampuni orang yang menyakiti kita? Kenapa kita tidak bisa memaafkan orang yang telah melukai hati kita? Mungkin kita masih memiliki pemahaman-pemahaman yang keliru tentang pengampunan. Untuk itu, pada kesempatan ini saya mau kita semua melihat beberapa panduan yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengampuni bukan berarti kita harus sampai bisa melupakan. Teman-teman, kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita tidak akan hilang ingatan. Untuk itu sangat manusiawi jika kita berkata bahwa saya tidak akan pernah mampu untuk melupakan apa yang dia lakukan kepada saya. Saya tidak akan pernah bisa lupa apa yang dia buat sehingga hati saya terluka. Namun teman-teman, perlu kita ingat bahwa apa yang orang lain lakukan, kita bisa mengingat apa yang orang lain lakukan kepada kita, entah itu bully, entah itu membuat hati kita tersakiti. Tetapi dengan anugerah Allah, kita bisa memilih untuk mengampuninya. Kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Kita mau mengampuni orang yang menyakiti kita, atau kita memilih untuk menyimpan dendam terhadap mereka. Itu pertama. Kedua yaitu mengampuni bukan berarti kita setuju dengan apa yang dia lakukan. Ya, bukan berarti kalau kita mengampuni berarti kita menyetujui tindakan yang dia lakukan. Tidak. Seringkali kita merasa berat mengampuni seseorang karena kita berpikir dengan mengampuni kita menyetujui tindakan orang tersebut. Ini pikiran yang sangat-sangat keliru. Ya, kalau ada orang yang memaki kita, ada orang yang mengejek fisik kita, kita mengampuni mereka bukan berarti kita setuju mereka menghina kita. Tidak. Sebenarnya pengampunan berarti menyerahkan kepada Allah. Dia adalah hakim yang sempurna, hakim yang adil. Ingat Mazmur pasal 50 ayat 6 mengatakan bahwa langit memberitakan keadilannya sebab Allah sendirilah hakim. Nah, yang ketiga teman-teman, mengampuni bukan berarti kita bersedia diperlakukan semena-mena. Ya, contoh kasus, kalau jika kita mengampuni seorang pembunuh, bukan berarti bahwa kita membiarkan pembunuh itu berada di sekitar kita. Mungkin saja tidak. Mengampuni bukan berarti kita menjadi orang yang ceroboh. Mengampuni bukan berarti kita
mengampuni berarti kita melindungi diri kita sendiri dan membuang jauh kepahitan yang ada di dalam diri kita. Keempat yaitu mengampuni bukan berarti hubungannya harus sedekat dulu. Ya, Tuhan Yesus bilang dalam Matius pasal 10 ayat 16, seperti domba ke tengah-tengah serigala. Nah, memang ada hubungan-hubungan tertentu yang justru lebih sehat jika kita memiliki jarak dengan orang lain. Tapi teman-teman, ini jangan dijadikan alasan, jangan selalu dijadikan alasan sehingga sebenarnya kita menjauh dari orang yang menyakiti kita. Kita menjauh karena kita belum mengampuni orang tersebut. Yang kelima, mengampuni bukan berasal dari permintaan maaf. Pengampunan selalu berasal daripada Tuhan. Orang baru bisa mengampuni dengan benar kalau dia telah merasakan pengampunan daripada Tuhan. Nah, mungkin ada orang-orang yang menyakiti kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak perlu menunggu dia meminta maaf atas apa yang dia lakukan kepada kita. Kita tidak perlu menunggu hal itu. Bahkan tanpa dia mengucapkan maaf kepada kita, kita harus mengampuni mereka. Ya, di dalam Efesus pasal 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang keenam, pengampunan bukan didasarkan pada sikap orang. Kita tetap harus mengampuni entah bagaimanapun sikap orang yang telah menyakiti hati kita. Ya, kita mengampuni, dia mau buat apa kepada kita, mau menghina kita. Kita mengampuni bukan berdasarkan sikap orang tersebut kepada kita. Yang ketujuh, teman-teman perlu mengingat bahwa pengampunan bukan tindakan yang mudah. Pengampunan seringkali sangat berat. Emosi kita bercampur aduk. Kita merasa bahwa terlalu sakit apa yang dia buat kepada saya. Pokoknya perasaan saya, hati saya sangat-sangat tersakiti dengan tindakan dia. Ya, apalagi anak-anak muda Kristen dalam hubungan berpacaran dan lain sebagainya. Pengampunan bukan tindakan yang mudah, tetapi kita perlu mengingat Lukas pasal 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, teman-teman, akhir kata saya mau mengatakan bahwa jika kamu ingin menjadi penerima pengampunan, maka kamu harus menjadi pemberi pengampunan. Teman-teman, mungkin ini renungan singkat yang bisa saya bagikan di malam hari ini. Ya, mohon maaf jika ada salah kata, dan juga kalau penampilan saya kurang baik di mata teman-teman. Saya hanya ingin bilang bahwa fokus saja dengan konten, dengan isi yang saya sampaikan dalam renungan ini. Tidak usah fokus atau perhatikan dengan diri saya sendiri. Saya tidak butuh pujian daripada teman-teman tentang diri saya, tapi segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.